Sahabat LMI, sebelum melanjutkan tayangan ini, subscribe dulu, like, lalu komen, kemudian di-share ke yang lain. Let's go! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat LMI Channel di mana saja berada, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam sesi dialog kali ini bersama LMI Channel. Sebelumnya kita ucapkan salam LMI Channel, syiar sinergi silaturahim. Dan pada kesempatan yang baik ini kita sudah kedatangan tamu ya. Dari seragamnya mungkin sahabat-sahabat sudah mengenal ya. Nah, yang hadir di tengah-tengah kita pada hari ini adalah Bung, kita manggilnya nih Bung Haji Sahnan Esos. Beliau adalah Ketua DPD Bapera Lombok Barat atau Barisan Pemuda Nusantara Kabupaten Lombok Barat. Bersama beliau hadir Bung Erwin Sumiardi selaku Ketua Harian Bapera Lombok Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung berdua. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bung Sahnan? Alhamdulillah. Baik, pagi ya. Ini sangat baik. Sangat baik. Baik. Barangkali kita ngobrol lepas saja. Ini sahabat-sahabat barangkali banyak yang belum tahu ya. Iya. Atau sebagian juga sudah tahu tentang Barisan Pemuda Nusantara. Barangkali bisa dijelaskan dulu Bapera ini apa gitu. Terima kasih. Jadi Bapera ini merupakan Barisan Pemuda Nusantara yang eksistensinya kurang lebih baru eksis sekitar 8 bulan. 8 bulan ya, terbentuknya di 2020 dan alhamdulillah sudah terbentuk dan dilantik untuk pengurus provinsinya sekitar 28 ya, awalnya 25 tapi dengan dilantiknya kemarin Papua dan Papua Barat serta Manado jadi sekitar 28 tinggal sedikit provinsi dan kalau dilihat dari kabupaten kotanya yang sudah dilantik kurang lebih sekitar 300 kabupaten kota. Banyak ya. Sebelumnya kita ucapkan selamat dulu karena Bapera Lombok Barat ini baru dilantik beberapa hari yang lalu ya. Iya. Terima kasih. Iya. Barangkali kita sedikit kutip dari pernyataannya Ketum DPP kalau nggak salah ya, Fahad Arafik. Elfos Arafik ya. Iya. Beliau mengatakan kemarin, Bung Fahad itu mengatakan bahwa Bapera Lombok Barat ini salah satu yang istimewa karena untuk kabupatennya dilantik langsung sama DPP gitu ya. Nah, betul. Barangkali mungkin bisa cerita nih kok bisa dapat istimewa begitu dibandingkan yang lain gitu. Ya, dibilang istimewa memang istimewa, Ustaz ya. Karena bagaimanapun kami bersama Fat Arafik ini dulunya satu organisasi dalam partai politik, yaitu waktu beliau masih menjabat sebagai Ketua DPP Angkatan Muda Partai Golkar. Dan saya waktu itu salah satu ketua anggota AMPG Kabupaten, mohon maaf, waktu itu saya masih berkiprah di Lombok Tengah. Nah, alhamdulillah secara emosional memang kedekatan. Dan begitu dilihat potensi daripada Bapera yang ada di Kabupaten Lombok Barat ini, beliau langsung respon. Sebenarnya waktu itu pas hari yang sama beliau harus melantik Bapera Manado. Tetapi begitu ada pengajuan dari Bapera Lombok Barat, sekaligus dirangkai dengan dilantiknya Bapera
Kota Mataram dan KLU. Ya. Dan beliau respon sekali, langsung beliau bilang kami yang harus turun langsung melantik untuk Bapera Lombok Barat. Nah, itu apa nggak ada kaitannya diberikan keistimewaan karena Bupati Lombok Barat pernah ke beliau? Kata Bung Fahad kemarin kan bahwa Bupati Lombok Barat pernah mampir ke rumah beliau kan? Kemudian balas kunjungan, kemudian apakah nggak ada itu pengaruh itu? Kalau dibilang itu juga influence dari yang itu, memang ada ya. Karena Bupati kita, Bupati Lombok Barat, Pak Fauzan, juga pernah sowan dan ketemu di Jakarta sama beliau. Sehingga ini pun secara emosional, Pak Ketum kami, Pak Fathar Rafiq juga merespon balik semua ini dengan sesegera mungkin untuk melantik Bapera Kabupaten Lombok Barat. Ya, terus Bapera ini apakah tidak berafiliasi ke partai politik tertentu? Mengingat misalnya Ketua Dewan Pertimbangannya ada Pak Erlangga misalnya, terus Pak Fahad sendiri kan juga kader Golkar. Apakah tidak ke sana arahnya? Kalau afiliasi dengan partai politik tertentu tidak ya. Karena bagaimanapun untuk pengurus DPP ini banyak juga yang dari partai politik, baik itu Partai Golkar sebagai ketua hariannya ya Pak Airlangga Hartarto, dan sekjennya juga dari Partai PDIP dan juga banyak dari teman-teman Nasdem dan Gerindra lainnya bergabung di DPP. Murni hadirnya Bapera ini adalah sebagai wadah untuk mempersatu, untuk menyatukan pemuda yang ada di Nusantara atau Indonesia ini. Oke. Di struktur Bapera kan ada ketua DPD ya, kemudian ada ketua harian, nah dijabat sama Bung Erwin ini. Itu kalau ketua harian itu seperti apa tugasnya di Bapera dengan ketua Bung Sahanania? Silakan. Terima kasih. Ya. Memang struktur organisasi ada ketua DPD, ada ketua harian, itu juga yang ada di provinsi, yang ketua hariannya dijabat oleh Lalu Nilai Bencana, dan juga ketua KNPI provinsi itu. Tugasnya menjalankan organisasi dengan rutin, bahwa agenda-agenda yang sudah disusun oleh organisasi itu dijalankan oleh ketua harian. Nah, tentu hal ini di bawah pengawasan ketua DPD sendiri. Nah, untuk mempermudah organisasi berjalan agak gesit, dibutuhkan munculnya ketua harian. Jadi mungkinan di struktur ada sesuatu yang ada undangan misalnya, Pak Ketua DPD harus hadir, kami sementara ada kegiatan, nah, kami yang mewakili, ada kegiatan sementara Pak Ketua menghadiri. Itu salah satu contoh. Ya. Apakah memang strukturnya dari DPP seperti itu atau seperti itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah atau kabupaten enggak ya? Enggak. Jadi dari pusat, dari DPP, Ketua Dewan Pertimbangannya Pak Erlangga Hartarto, sekretarisnya Sekjen PDIP, sampai ke semua wilayah Indonesia sama strukturnya. Oh gitu. Ada Ketua DPD, ada Ketua Harian, ada sekretaris. Nah terus Bapera ini kan kita tahu bahwa Bapera pemuda kan, orang kalau nyebut pemuda kan pasti kalau organisasi kepemudaan pastinya ada KNPI gitu kan. Nah lalu posisi Bapera sendiri apakah dia masuk menjadi salah satu OKP yang bergabung di KNPI atau seperti apa ya Bapera ini? Kalau yang itu Pak Ustaz, bahwa kami pun hadir dalam hal ini dalam skala nasional. Kami di bawah DPP, sehingga dalam hal ini kami bukannya underbone atau OKP daripada KNPI. Kami ini hadir sejajar dengan teman-teman kami di KNPI dan juga sama seperti Pemuda Pancasila. Nah, sehingga keberadaan kami sejajar dalam artian kami ini bukan OKP daripada KNPI. Berarti Pemuda Pancasila juga nggak masuk KNPI ya? Nggak, jadi OKP nggak di KNPI? Enggak. Jadi Bapera sejajar dengan KNPI gitu ya? Iya. Sebenarnya saya bisa tambahkan. Silakan. Sebenarnya dari sejarah
riwayat perjuangan Ketua Umum ini Pak Elfos Arafik ini kan juga dulu mantan Ketua KMPI. Beliau melihat bahwa di KMPI sering terjadi kumpul pengurus itu di pusat maupun di daerah. Hal itu yang membuat ketum kami membuat potensi pemuda ini agak tersendat, sehingga beliau membentuk exit strategi, yakni Bapra ini mengumpulkan semua, bukan hanya dari KMPI, melainkan dari unsur-unsur OKP lainnya. Terbukti dengan kami di Lombok Barat banyak LSM, OKP yang bergabung. Kita tidak melihat perbedaan, namun jiwa semangat untuk membangun. Ya, menarik ini, banyak LSM, kemudian OKP juga ada di Bapra ya. Ada. Satu hal yang dicatat kemarin waktu kebetulan saya hadir waktu pelantikan Bapra, terima kasih undangannya. Ketum itu menyebut bahwa Bapra ini menjadi mitra strategis pemerintah ya, artinya mendukung program pemerintah gitu. Sementara kalau di lapangan kita tahu kalau menyebut LSM atau misalnya teman-teman yang bergerak di organisasi itu cenderung kalau tidak dengan tidak mengatakan liar ya, coba dia dinamis gitu ya. Nah bagaimana ini? Sementara orang beranggapan bahwa kalau enggak liar itu enggak LSM gitu ya, kira-kira begitu ya. Sementara ketum itu mengatakan bahwa Bapra harus menjadi pendukung pemerintah, artinya mitra strategis dalam pembangunan di daerah misalnya kalau dalam konteks ini. Nah, gimana meresponnya? Kalau dalam hal ini kita dinamis, ya, tidak statis dalam artian bahwa eksistensi daripada Bapra Lombok Barat ini adalah tujuan awal merupakan organisasi sosial kemasyarakatan, ya, sebagai mitra pemerintah, mitra. Tolong digarisbawahi sebagai mitra pemerintah yang kritis tapi dalam hal ini. Pun dalam hal ini jika terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam menjalankan roda pemerintahan, tidak tertutup kemungkinan juga barisan Bapra akan turun ke lapangan untuk meluruskan. Bukan dalam artian untuk bersifatnya liar atau demonstrasi yang wara. Mungkin kita lebih dekatkan diri dengan cara audiensi, ya. Kita melakukan hearing, baik itu di birokrasi eksekutif maupun legislatif. Baik. Jadi kalau kita lihat di grup pembangunan Lombok Barat misalnya ini kan, iya, jadi kita lihat di sini kan teman-teman Bapra banyak yang komen ya, artinya banyak yang kritis terhadap pemerintah dan segala macam kan. Ya. Nah lalu bagaimana tanda kutip menertibkan kader Bapra ini ya, supaya dia nggak terlalu liar kan gitu kan. Nah, jadi dari komen-komen di medsos dan sebagainya, sementara Bapra punya idealisme juga kan dalam kaitannya tadi disebut dengan sebagai mitra yang strategis terhadap pemerintah gitu. Nah, bagaimana tanda kutip mengelola kader lah. Memang di Bapra ini kan banyak unsur seperti yang saya katakan tadi bahwa ada LSM, ada OKP terkait komentar maupun sikap. Kita arahkan untuk sesuai dengan ADART. Yeah. Jadi ketika ada teman yang bersikap di luar ADART, kita bina. Itu fungsi kita hadir membina. Jikalaupun pemerintah misalkan ada kesalahan, ada kutuk, itu seperti yang sebagai ketua DPD kita hearing dan memberikan solusi. Jadi bukan hanya mengkritik, tapi memberikan solusi. Terkait yang di medsos biasalah, karena sekarang ini kan zamannya medsos. Baik pun dibicarakan, apalagi kurang baik. Nah, kaitannya dengan mitra tadi, tapi tidak menutup ada kritisisme di dalamnya ya. Bapra melihat ya setelah dilantik ini, pemerintah daerah kita sekarang ini seperti apa? Kalau dari kami melihat pemerintah Kabupaten Lombok Barat ini sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, ini terbukti dengan tidak banyaknya gejolak-gejolak yang timbul, ya, baik itu dari unsur masyarakat maupun kepemudaan lainnya. Nah, dalam hal ini kami menilai sudah cukup kondusif dan baik, tapi walaupun masih harus ada beberapa yang harus dibenahi, ya. Lebih-lebih dengan kejadian kemarin ada yang
longsor, untuk jalan yang di Senggigi ini kan itu yang ribet di grup itu kan, itu yang ribet di media sosial ya. Dalam hal ini juga kami melihat itu merupakan entah itu tanda kutipnya kealfaan daripada pemerintah atau memang faktor alamnya. Ya, kita sikapi secara bijaksana ya, insyaallah dalam hal ini mungkin kita akan bagaimana bersinergi dengan pemerintah. Tetapi menurut kacamata kami bahwa pemerintah Lombok Barat sudah cukup maksimal untuk berbuat kepada masyarakatnya. Di struktur Bapera Lombok Barat itu bagian-bagiannya apa aja ya? Yang artinya yang nanti bekerja ya di bidang-bidangnya itu apa saja? Yang strukturalisasinya. Iya, organisasinya. Banyak, sekitar 13 bidang, wakil bidang, antaranya bidang UMKM, bidang usaha milenial, karena zaman sekarang ini sebenarnya kopi selawat ini banyak usaha milenial dengan terobosan inovatif. Itu zaman tahun 90-an nggak ada ini. Itu jadi ada 13 bidang. 17. Setelah pelantikan berarti nanti akan ada rapat kerja ya? Iya, insyaallah. Setelah pelantikan tentu kita akan mematuhi aturan dengan mendaftar ke masih tunggu ADRT dan ungkapan lainnya. Setelah itu kita akan merakerda. Nanti di situ akan dirumuskan seperti apa program-program ke depan ya. Karena Ustaz juga kami ini terlahir sebagai apa istilahnya ya, mendadak begitu. Begitu terlahir langsung melakukan pelantikan dan serba maraton. Jadi alhamdulillah ya. Alhamdulillah berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Tentunya dalam hal ini kami ingin juga melakukan kegiatan-kegiatan ke depan ini supaya terukur dan terarah. Kami tidak ingin terkesan bahasa Inggrisnya hot chicken atau panas-panas tadi ayam ini kan. Jangan sampai begitu. Bagaimana supaya Bapera ini hadir secara berkesinambungan. Ya, memang untuk tahap awal step by step ini yang kita kerjakan. Ini yang kita kerjakan dan selanjutnya supaya dirasakan keberadaannya terutama oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Ya, menarik nih tentang Bapera ini ya. Kemarin lagi-lagi kita referensinya waktu pelantikan ini ya. Ketum mengatakan Rafiq itu Bung mengatakan ucapan selamat ke Bupati sebentar lagi naik tingkat. Ini perlu dibongkar nih. Saya kemarin itu setelah itu banyak di kanan saya kan udah desas-desus tuh. Maksudnya apa ini maksudnya? Apakah itu merupakan sinyal bahwa beliau akan memimpin Golkar NTB atau gimana? karena Bung Fahad sendiri kan mengucapkan selamat gitu. Sebentar lagi naik tingkat, udah dari 4 orang kemudian udah mengkerucut ke 2 orang gitu. Nah, itu kan statement itu juga kemudian oleh kiri kanan saya yang hadir ya, itu juga berlanjut gitu kan, sampai di medsos pun itu berlanjut. Nah, gimana menanggapi statement ketum ini? Ini memang menarik Ustaz ya. Mohon maaf Ketua Harian saya yang jawab ya. Memang ini merupakan PR besar bagi Partai Golkar ya, yang mana secara keabsahan sekarang ini kalau saya tidak hilaf bahwa Pak Suhaili sebagai Ketua DPD 1 Golkar NTB sudah dimisioner per tanggal 4 Februari kemarin, sehingga Golkar NTB mau tidak mau harus melakukan musdah ya. Nah, terkait dengan mengerucutnya beberapa nama yang akan menahkodai DPD 1 Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, memang ada beberapa bakal calon kemarin yang ingin ikut berkompetisi. Di antaranya Bapak Bupati Lombok Tengah Pak Haji Suhaili FT, kedua ada Pak Ahyar Abduh Wali Kota Mataram, yang ketiga ada Pak Fauzan Halid, Bupati Lombok Barat, dan yang keempat juga ada Pak Mohan Roslikana, merupakan wali kota yang terpilih di Kota Mataram. Nah, semua ini merupakan putra terbaik dari Provinsi Nusa Tenggara Barat.
kalau dilihat dari kesempatan dan kansnya untuk memimpin Partai Golkar, semuanya memiliki memenuhi persyaratan, gitu kan. Tetapi mungkin ada pertimbangan dari DPP. Ya, bagaimanapun dalam sebuah organisasi inginnya supaya organisasi itu atau lebih-lebih ini partai politik orientasinya kan ke kekuasaan. Nah, dalam hal ini ya Bupati Lombok Barat juga ikut berkontestasi untuk mengambil bagian sebagai Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Barat, ya. Ya tentunya kami sebagai anak bangsa, ya, sebagai anak daripada pemuda yang ada di Kabupaten Lombok Barat, tentunya kami ingin bupati kami juga terpilih dan memimpin sebagai Ketua DPD 1 Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Partai Golkarnya. Nah, jawaban ini juga selaras juga dengan pernyataan Bang Winengan waktu itu, kemarin itu kan, bahwa nggak usah malu-malu gitu. Nggak usah malu-malu gitu kan. Jadi kalau mau buka saja gitu ya. Memang itulah dinamika ya dalam organisasi ya. Tapi kita pingin bahwa dengan nama Bapera ini, Barisan Pemuda Nusantara, tentu memberikan kontribusi yang positif ya dalam rangka pembangunan daerah ya. Dan saya ingin tahu, dan barangkali sahabat-sahabat LMI juga ingin tahu komunikasi dengan organisasi-organisasi apakah sudah dibangun ya. Saya lihat kemarin di Investor juga sudah bertemu dengan Ketua KNPI ya. Nah, seperti apa itu? Apa gerakannya awal-awal ini? Ya insyaallah ya, saya jawab Pak Ketua Harian ya, bahwa tujuan kami juga inginnya kami supaya semua organisasi yang ada di Lombok Barat ini kami ingin saling kenal, kami ingin saling tahu ya. Lebih-lebih kemunculan saya sebagai Ketua Bapera Lombok Barat ini bisa dibilang sangat sensasional. Yang mana awalnya saya berkiprah di Lombok Tengah dan kembali lagi ke kampung halaman di Lombok Barat ya. Yang mana saya sudah tinggal memang di Lombok Barat ini dari tahun 93 di Desa Kediri, di Bangkat Dalam dusunnya ya. Tentunya ke depan ingin bersinergi, ingin berkontribusi untuk Lombok Barat. Ya, tentunya kami akan bangun komunikasi. Insyaallah dalam jangka dekat ini kami punya rencana untuk berkumpul dan bertemu baik dengan semua OKP yang ada, terutama wabil khusus leadernya ya, ketuanya ya. Dan insyaallah serta teman-teman LSM lainnya. Ini sudah menjadi agenda kami supaya paling tidak kami bisa sharing. Kira-kira apa yang bisa kita kerjakan, apa yang kita bisa berbuat, dan apa kontribusi yang terbaik yang bisa kita berikan untuk Kabupaten Lombok Barat. Ya, tentunya kami ini tidak bisa jalan sendiri, tentunya kami juga tidak bisa bekerja sendiri, karena bagaimanapun ini merupakan teamwork atau kerjasama tim untuk bagaimana memajukan Kabupaten Lombok Barat ke depan ini. Insyaallah dalam jangka dekat ini kami agendakan untuk bertemu dengan semua anggota pengurus OKP dan LSM lainnya, insyaallah ya, bersama teman-teman. Pingin tahu dong nih Bang, yang biasa di dunia LSM ya, itu kalau kumpul teman-teman LSM apa sih yang dibicarain? Nah, ini Ketua Harian ini yang punya tugas. Karena sering juga kan komen di medsos. Ini Ketua Harian yang punya tugas. Jadi kebetulan sama Dinda ini kan satu grup yang membangun Lombok Barat. Tentu kalau ngumpulnya LSM ini, hal yang pertama adalah kesalahan dulu. Kesalahan dulu, tapi mulai udah lama saya dengarkan sama teman-teman bahwa kalau melihat kesalahan tentu memakai dasar hukum yang tepat. Kita melihatnya dengan kacamata hukum, lalu kemudian kita melihatnya dengan pribadi saya. Setelah kita mendapatkan kekeliruan, baru kita mencarikan solusinya. Nah, jadi semata-mata kita mengkritik bukan karena unsur pribadi, profesional. Ini yang akan kami coba tanamkan di Bapera ini dengan merangkul semua OKP. Kalaupun pemerintah ada itu tadi kekeliruan, kita harus menambal track itu dengan pikiran yang tenaga. Tapi memang dibuka ya untuk kritisisme itu dibuka ya untuk ketika kaitannya dengan pemerintah daerah ya, artinya tidak diam gitu ya. Itu
bagaimana menyampaikannya itu? Apa selalu di medsos atau seperti apa sih? Kalau kita bicara tentang kritik ya, selalu kan asumsi kita kritik ya pasti di medsos gitu ya. Sementara nanti barangkali tidak secara konstruktif diterima oleh pemerintah daerah. Nah, bagaimana Bapra menyikapi? Memang tergantung style. Masing-masing person, masing-masing lembaga punya style sendiri untuk meng-up apa yang dikritik. Banyak yang hanya menggunakan medsos. Dan kami di Bapra saya kira medsos hanya sekedar untuk sosialisasi program kerja. Kalau untuk mengkritik secara profesional saya kira tidak pada tempatnya. Kalau ada hal persoalan kita fokus hearing, bertemu. Kalau di medsos kan komunikasi kita nggak ada, hanya sebatas komentar. Jadi membicarakan hal yang sangat penting, nanti masyarakat justru penilaiannya berbeda. Dan rawan sekali ketika kita bermedsos mengkritik UU ITE itu karena teman-teman juga kan agak kepleset ngetik. Jadi kita di Bapra ini profesional, lebih baik kita audiensi. Jangan sampai semangat lebih tinggi daripada ilmunya gitu ya. Perdalam dulu ilmu gitu ya. Artinya pengetahuannya cukup baru kemudian menyampaikan kritik gitu ya. Dan kemarin saya kira dan ada statement Pak Kapolres kalau tidak salah itu setelah usulan teman-teman begitu ribut-ribut kemarin itu kan. Mereka pingin berkumpul seluruh pemuda kemudian OKP gitu ya, membicarakan apa yang sedang diributkan di medsos itu. Dan ada tanggapan Pak Kapolres bersedia dan diminta untuk menghubungi Pak Kasat Intel kalau nggak salah ya. Kasat Binmas. Binmas ya. Kasat Binmas dan Kasat Intel. Bertemu artinya itu kan sudah diberikan ruang oleh Pak Kapolres untuk bisa berdialog secara konstruktif kan untuk pembangunan daerah, terutama dalam kondisi sekarang ini. Memang terima kasih sekali lagi maupun meskipun lewat grup Pak Kapolres Lombok Barat telah mengapresiasi usul teman-teman. Bahwa kami nanti akan coba follow up dengan teman-teman menghubungi Kasat Binmas dan Kasat Intel untuk bertemu Kapolres, diskusi. Mungkin ada hal yang terkait ini kan banyak sekarang peristiwa di masa pandemi kan bencana juga. Itu yang mungkin teman-teman akan sampaikan ke Pak Kapolres. Ya bagus ya. Jadi ya mudah-mudahan ya sebuah program dan cita-cita yang memang menjadi idealismenya teman-teman Bapra ini bisa terlaksana di daerah kita ya. Dan tentu kita berharap bahwa eksistensinya tidak hanya hangat-hangat di awal ini ya. Seperti kata apa kata tadi, hot chicken. Hot chicken ya. Panas-panas ya. Tapi insyaallah Ustaz ya. Dalam hal ini karena komitmen pribadi saya juga sebagai ketua, ini merupakan tanggung jawab moral yang harus saya pertanggungjawabkan dan saya emban ya. Karena banyak program ke depan ini yang akan kita laksanakan, tetapi semua sekarang ini masih terhalang dengan adanya pandemi ini ya. Karena rencana ke depan juga akan ada sejenis ada santunan ke masyarakat, terutama untuk orang tua jumpu, untuk anak yatim ya. Terus nanti ke depan Bapra ini akan mengirimkan anggotanya berbasis dari dusun dan desa untuk jambore di Cibubur. Nah, ini insyaallah ini ke depannya kita lebih banyak bergerak di sosial kemasyarakatan. Baik, terima kasih. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat LMI, kita sudah mendengarkan apa sesungguhnya eksistensi Bapra dan bagaimana relasinya dengan organisasi-organisasi lain yang tentunya tujuannya adalah dalam rangka pembangunan daerah ya. Sekali lagi Bapra menjadi mitra yang strategis pemerintah tetapi tidak menghilangkan kritisnya ya, dan disampaikan tentu secara baik ya. Mudah-mudahan kita menunggu aksi-aksi program-program dari teman-teman Bapra. Dan kita juga selalu memantau di medsos bagaimana perang opini yang luar biasa, dan Bapra sudah sangat mewarnai ya tanda kutip perang medsos ini ya. Tapi mudah-mudahan itu dalam rangka saling memberikan masukan yang positif ya. Untuk pembangunan sekali lagi pembangunan daerah ke arah yang lebih maju. Bung Sahnan Esos, terima kasih. Dan Bung Erwin, mudah-mudahan ada kesempatan lagi nanti kita bisa berdialog untuk program-program yang real. Ya, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di
LMI Channel. Terima kasih dan sama-sama. Sponsor kita pada kesempatan ini adalah kopi Selawat. Salawat ya. Yang kita nikmati nanti setelah ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bung Bung berdua, dan kita lanjutkan di segmen dialog berikutnya bersama LMI Channel. Salam syiar, sinergi, dan silaturahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.